hari ini. Patut kiranya syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib mengajak pada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang saya beri judul memilih pemimpin dan hubungan orang beriman dengan non-muslim. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Bagaimana Al-Quran memberi penjelasan tentang masalah ini. Demikian juga kita sekarang banyak melihat kaum muslimin dalam bersikap terhadap non-muslim sangat berlebihan. Seperti kasus yang beberapa hari yang lalu terdapat sikap sebagian kaum muslimin dalam menyambut kehadiran seorang pemimpin Katolik, Paus, secara berlebihan. Di antara kaum muslimin mencium tangan Paus tersebut, dan juga imam besar Masjid Istiqlal mencium kepala sang Paus, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Maka hal ini perlu untuk mendapatkan jawaban di dalam Quran. Seperti apakah Islam memberikan petunjuk tentang siapa yang harus dipilih dalam pilkada nanti? Atau adakah Al-Quran memberikan jawaban terkait dengan sikap sebagian kaum muslimin dalam menyikapi kehadiran Paus yang datang ke Indonesia beberapa hari tersebut? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuknya orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di samping itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jawab oleh Rasulullah, yaitu kitaballahi wa sunnata rasulillah, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini suatu isyarat ketika kita berpegang pada dua persoalan itu, maka tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalau memang ajaran Islam itu mengajarkan tentang memilih pemimpin, maka itu artinya Islam tidak bisa terlepas dari masalah politik. Seringkali kita mendengar slogan-slogan agar orang yang beriman jangan ikut-ikutan berpolitik, karena politik itu kotor. Jangan pilih orang yang radikal, tapi pilihlah orang yang moderat, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita periksa di dalam Quran, Allah tidak pernah memerintahkan untuk memilih orang yang radikal, juga tidak pernah memilih untuk menganjurkan memilih orang yang moderat, juga tidak pernah menyuruh untuk memilih orang kafir. Tetapi Allah perintahkan untuk memilih orang yang beriman. Di dalam firman-Nya disebutkan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina auliya. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin.
min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai'in, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan sedikit pun, ila antattaku minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakutinya. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, Allah memperingatkan terhadap diri siksanya, wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ini salah satu ayat, masih banyak sekali. Tampil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani aulia sebagai pemimpin. Ba'dum aulia ubad, sebagian mereka adalah pemimpin daripada sebagian lainnya. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang condong kepada Yahudi Nasrani di antara kamu, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang yang condong itu adalah bahagian daripada Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini sempat menjadi heboh ketika peristiwanya Ahok. Ternyata Yahudi Nasrani tidak boleh dipilih. Kemudian dijelaskan juga, ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memilih orang yang beriman, kemudian kita memilih selain orang yang beriman, maka kita bisa jatuh kepada kemunafikan. Disebutkan munafik di sini, basyiril munafikina bi anna lahum azaban alimah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa orang dimaksud munafik di sini? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dari 3 ayat ini sebenarnya sudah cukup bagi kita bahwa Allah perintahkan untuk memilih orang yang beriman. Ketika kita melanggar, konsekuensinya parah untuk kita. Di samping efek yang ditimbulkan, juga untuk diri kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk Allah terkait dengan memilih pemimpin. Kalau kita merasa menjadi orang beriman, maka itulah yang harus diikuti. Hadirin rahimakumullah. Sekarang mari kita melihat